Halo, apa kabar? Balik lagi di Chef Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau buat kepiting rajungan masak lemak atau masak santan ala kampung yang enak, gurih. Diseruput lagi musim hujan tuh cocok banget. Pedas, asamnya kerasa. Nah, ini serius, ini harus kalian coba dan simak videonya ya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan sekitar 350 gram. Ini aku pakai kepiting rajungan karena adanya ini. Nah, ini aku udah cuci, udah dibelah juga, tapi si bagian atasnya aku pakai biar nanti buat plating juga lebih cakep ya. Pokoknya dicuci sampai bersih. Nah, untuk bumbu halusnya sendiri di sini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit hidup, kemudian cili padi. Buat aroma terapinya pakai serai sama daun jeruk, itu aja. Nah, untuk bumbu yang aku haluskan itu dari cili padi, bawang putih, bawang merah, jahe, sama kunyitnya aja ya. Nah, di sini aku udah siapkan 2 sendok makan air asam jawa. Kemudian santannya aku pakai santan cair, jadi nggak terlalu kental. Aku pakai sekitar 1,2 liter. Nah, ini kayak gini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku mau halusin dulu si perbumbuannya, bawang putih, bawang merah, jahe, cili padi, sama kunyit hidupnya yang udah dipotong-potong ya. Nah, kalau kalian mau pakai kemiri, kalau punya nggak apa-apa ya. Tambahin aja sekitar 2 butir gitu. Nah, di sini aku tambahin air sedikit, kemudian dihalusin aja. Nah, kayak gini penampakannya. Nah, selanjutnya di sini aku udah panaskan wajan, kemudian aku mau tuangkan minyak sekitar 2 sendok makan. Kurang lebih, jadi jangan terlalu banyak-banyak, ini buat menumisnya aja. Nah, ini kalau udah panas ditumis aja si bumbu yang udah dihaluskan tadi. Sebenarnya nggak pakai minyak pun nggak apa-apa ya, tinggal dituang, terus si santannya dulu dituang juga. Nah, di sini aku mau lebih wangi si perbumbuan yang udah dihalusinnya ini, jadi lebih nampol. Kalau di kampung di rumah aku tuh ditumis dulu ya, biar nggak bau langu dan lebih enak itu aromanya. Nah, selanjutnya di sini aku udah geprek juga serai sama dirobek si daun jeruknya biar lebih keluar aromanya. Nah, kalau kalian mau pakai daun salam silahkan ya. Kalau di sini aku nggak ada, pakainya cuma daun jeruk sama serai aja, itu udah cukup banget. Nah, selanjutnya ini kalau udah wangi, udah matang, dimasukin aja si santannya. Nah, aku bilang ini santannya cair. Nah, selanjutnya di sini aku mau didihkan dulu dan jangan lupa diaduk-aduk karena ini pakai santan yang fresh biar dia nggak pecah ya. Nah, diaduk-aduk aja kayak gini. Kemudian tambahkan aja air asam jawanya gitu. Kalau mau pakai nanas juga nggak apa-apa ya, belakangan tapi ditaruhnya. Nah, ini kayak gini karena musim mangga juga, boleh nih pakai mangga yang asam, ini lebih segar banget sih menurut aku. Kalau di rumah tuh apa aja yang kayak asam, kayak nanas, kayak mangga muda dimasukin aja, itu sah-sah aja ya. Nah, selanjutnya sini aku mau didihin. Kalau udah didihin kayak gini udah mendidih, aku mau seasoning. Ini pakai kaldu jamur. Kemudian di sini aku juga pakai garam sekitar 1 sendok teh garam kurang lebih. Kemudian ini pakai gula setengah sendok makan gula pasir, MSG secukupnya, cuma sedikit doang. Nah, selanjutnya diaduk aja sampai semuanya matang ya. Nah, diaduk-aduk terus. Nah, selanjutnya kalau udah mendidih kayak gini, tinggal dimasukin si rajungannya. Nah, ini di pelan-pelan aja dimasukin ke dalam wajannya. Nah, ini kayak gini biar nggak nyiprat kan. Nah, kalau kalian mau pakai cabai merah juga lebih enak dipandang sih. Tapi ini juga udah pedas karena cabai di sini itu pedas-pedas ya, cili padinya tuh. Nah, ini tinggal dimasak sekitar 10 sampai 15 menit kurang lebih. Pokoknya sampai airnya surut, terus si kepitingnya mateng dan meresap sempurna si perbumbuannya. Nah, ini serius enak banget. Ini pakai nasi dingin aja udah enak banget, aku udah makan. Nah, ini serius, ini bikin ngiler. Lagi musim dingin, makanya yang berkuah, bersantan. Terus ini kepiting rajungan, terus ini enak banget, pedas, asem, gurih. Ini serius kalian harus coba ya. Kalau kalian nggak ada kepiting rajungan, adanya kepiting bakau juga, ini serius masuk aja. Atau kalian adanya udang, tinggal dicoba ya. Jadi ini sama-sama kalau persiputan boleh nih. Nah, ini kayak gini, tinggal ditunggu aja sampai si airnya sedikit menyusut. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini kayak gini udah sedikit menyusut. Kemudian di sini aku tambahkan cili padi utuh biar tampilannya lebih segar. Nah, kalau kurang pedas tinggal nanti dipakai sendok ya. Diuleknya. Nah, kayak gini ditunggu dulu. Nah, kalau udah setengah layu, di sini aku juga tambahkan
sekitar 1 batang daun bawang yang sudah aku potong dadu. Nah ini kalau daun bawangnya udah masuk berarti udah siap buat disajiin ya, udah matang intinya. Jadi si daun bawangnya belakangan aja. Nah ini kalian tergiur gak sih? Ini meskipun kayak kelihatan encer, tapi kalau udah dingin tuh dia mengental. Nah diseruput pas musim hujan tuh enak banget, cocok banget. Asam rebus, kepiting rajungan sama udang, ini rasanya udah enak banget. Pedesnya ada, gurihnya ada, apalagi tambah kacang okra. Terus kuahnya cocok banget buat diseruput pas lagi musim hujan. Nah untuk resep lengkapnya kita simak. Nah pertama di sini aku udah siapkan ini kepiting rajungan 1 buah, terus si udang. Nah ini udah dibersihin, udah aku cuci. Nah ini di sini aku udah siapkan juga lemon. Nah ini biar nggak amis karena udang itu sedikit amis, jadi aku pakai air lemon buat menetralisirnya. Nah ini kayak gini, kemudian diaduk-aduk aja sampai semua tercampur. Nah setelah itu aku diamkan sekitar 5 menit aja. Nah untuk perbahanan bumbunya sendiri di sini aku pakai cabai rawit merah sama hijau, bawang merah, bawang putih, jahe sama kunyit hidup ya. Nah ini buat aromaterapinya ini daun jeruk sama 1 batang serai. Nah itu udah aja. Nah kemudian di sini juga aku udah siapkan kacang okra yang udah aku potong ujung sama ujungnya, dibersihin, dicuci juga. Nah kemudian ini 3 sendok makan air asam jawa. Nah untuk bumbu yang dihaluskannya itu kunyit, bawang putih, bawang merah, jahe sama cabai dan tomat ya. Nah ini dihalusin aja sama blender sampai dia bener-bener halus ya. Nah di sini juga aku tambahkan sedikit air biar cepet aja. Nah ini dihalusin aja kayak gini. Nah selanjutnya sini aku udah siapkan juga wajan, kemudian aku kasih minyak sedikit buat menumis. Nah pertama di sini aku tumis dulu si daun jeruk sama batang serai sampai dia tengah lagi dulu sampai harum. Nah untuk selanjutnya ini masukin aja nih si bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah kemudian di sini aku masak sampai dia harum, sampai dia wangi ya. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini. Nah ini tanpa santan pun ini hasilnya nanti bakal kental banget ya. Nah ini selanjutnya kalau udah mendidih kayak gini, udah mateng. Di sini aku tambahkan air sekitar 900 ml atau 1 liter. Nah kemudian di sini aku mau mendidihkan dulu supaya dia matangnya benar-benar ya. Nah ini kayak gini, ini udah harum banget. Nah kemudian ditambahkan juga nih air asam jawanya sekitar 3 sendok makan ya. Nah kalau kalian ada beling menguluh, nah ini tambahkan aja. Nah ini aku pakai garam sekitar 1,5 sendok teh garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, MSG secukupnya, sama gula pasir. Udah itu aja, gula pasirnya aku pakai 1 sendok teh. Nah ini resep biasanya aku pakai buat masak tutut ataupun masak kerang sawah itu ya. Nah ini dipakai ini juga, nih cocok banget, enak banget. Nah ini diaduk-aduk aja sampai semua tercampur rata. Dan di sini aku mau didihkan dulu ya, sebelum si kepitingnya masuk. Ini aku mau didihkan dulu sama si perbumbuannya dimatengin dulu. Nah oke, selanjutnya kalau udah mendidih di sini aku mau start masukin si rajungannya. Nah sebenarnya ini kepalanya tuh gak ada daging ya, tapi buat nanti garnish di plating lebih cakep. Nah ini sama udangnya juga dimasukin. Nah kemudian diaduk-aduk aja bentar. Nah biasanya di sini aku masak sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk kepiting sama udangnya. Nah kalau 10 menit juga biasanya cukup, udah meresap banget. Nah jadi tipsnya kalau masukin direbus kayak gini, masukin pas si bumbunya udah mateng sama udah mendidih banget ya. Nah ini kayak gini didiamkan dulu dan dimasak 10 menitan. Nah meskipun bumbunya ini sederhana banget, tapi rasa sama aromanya itu enak banget. Apalagi cuaca dingin, lagi hujan, ini cocok banget ya. Nah ini kayak gini.
Nah, ini didiamkan aja sampai agak sedikit menyusut juga. Nah, kemudian di sini kalau udah mau mateng, udah 10 menit nih, dimasukin si kacang okranya atau bendinya. Nah, kalau nggak ada kacang okra boleh pakai kacang karo atau koro ya. Terus kacang kecipir juga boleh nih. Sama kacang panjang buncis juga boleh masuk juga. Nah, ini dimasak aja sebentar, sekitar 2 menit atau 5 menitan. Nah, jadi jangan lama-lama kalau masak kacang ini ya. Aku sering dimentah juga enak, gak apa-apa kok. Nah, ini selanjutnya tinggal dikoreksi rasa. Nah, ini dimakan tanpa nasi ataupun pakai nasi anget. Ini cocok banget ya. Atau kalian mau pakai bihun, pakai mie, juga ini enak banget pokoknya. Nah, ini udah mateng, tinggal di plating aja kayak gini. Oke, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video dengan resep, resep-resep mudah ala aku, ala Chef Kitchen. See you next video and happy cooking.